Ya, oke. Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom yang ada di Amerika, Kanada, Kepulauan Hawaii, Meksiko, Brasil, Panama, dan yang ada di Amerika Latin. Shalom semua yang ada di Australia, New Zealand, Papua Nugini, Timor Leste, Shalom yang ada di Cina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Filipina, Singapura, Shalom yang ada di Thailand, dan yang ada di Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Burma, dan Shalom Iran, Dubai, dan semua yang ada di seluruh dunia yang berbahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia. Shalom Papua Barat. Wah, 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 luar biasa. Senang sekali hari ini akhirnya Papua Barat bisa kumpul sama kita lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita diskusi lagi setelah masa-masa sulit beberapa minggu terakhir yang menguras air mata kita ya. Dan tiap malam kami berdoa untuk Papua ya, luar biasa sekali Papua. Hati kami benar-benar ikut ini ya, ikut terluka ya, karena sesama anak bangsa harus saling menumpahkan darah di Papua. Berdoa, berharap pada malam hari ini diskusi ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik sehingga tidak ada lagi darah yang ditumpahkan di tanah Papua. Luar biasa. Oke, supaya nggak pakai lama, kita langsung kepada Bapak Soleman Ponto untuk menyajikan ulasannya ya tentang jangan lepas Papua. Unik sekali, ini adalah solusi yang tidak pernah Anda dengar di televisi manapun dan dibahas oleh pejabat pemerintah manapun. Edan ini Indonesia tenan. Oke, kita langsung dengan Bapak Soleman Ponto. Silakan. Ya, makasih Pak Paul. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Yang hadir di channel YouTube-nya Pak Paul ini. Kita ketemu lagi bicara tentang Papua. Jadi saya menulis buku Jangan Lepas Papua. Itu latar belakangnya karena kalau Papua itu mungkin lepas begitu saja, itu dia akan berperang sendirian, di dalam juga akan berperang sendiri ya. Tapi saya lebih melihat dari sisi, karena latar belakang saya tentara, jadi bagaimana penempatan tentara di sana. Jadi saat itu bagaimana tentara dilepas ke sana dengan alasan karena separatis yang sampai hari ini, maka dikirimlah tentara untuk menumpas golongan yang disebut separatis. Nah ini apakah sudah benar seperti itu? Makanya buku ini saya tulis. Saya pakai share screen Pak ya. Boleh, sudah bisa Pak. Biar jelas, biar enggak lari kemana-mana. Ya, oke. Dan pasti seru malam ini karena ada banyak sekali orang-orang yang kompeten ya. Nah, ini pada tadi saya tulis 2019 November ini, seminar di Universitas Asia Negara Indonesia. Ini bahan saya ini. Ternyata sampai hari ini masih relevan. Padahal sudah 3 tahun lalu. Nah, ini Papua. Biar jelas bahwa yang disebut Papua ini dia. Irian Jaya dulu nih. Ada Papua New Guinea, Irian Jaya. Nah, dunia melihat Papua itu dari dua kacamata, dari hukum internasional dan dari pelanggaran HAM. Nah, ini bagaimana? Kan jadi saya memotret Papua itu dari
Bagaimana internasional melihat. Nah, ini beberapa macam hukum yang melihat Papua, mulai hukum HAM, humaniter, piagam PBB, New York Agreement, lalu pengesahan referendum. Nah, ini 2540 nih, tahun 69. Inilah kira-kira dari sinilah dunia internasional melihat Papua. Ini New York Agreement saya kira sudah tahu semua. Nah, lalu setelahlah New York referendum itu baru lahirlah ini OPM yang pertama kali ingin memisahkan. Dari pemisahan ini dengan dua, yaitu dengan gerakan yang tidak bersenjata, yaitu menggugat di PBB tentang resolusi, lalu dengan separatis bersenjata. Dia ingin pisah dengan bersenjata, jadi ada dua saat itu. Nah, ini saya kira situasi di Papua ini gambar aja. Lah Papua saat ini seperti apa sebenarnya? Nah, ini dunia melihat ini. Dunia melihat bahwa di sana ada human right violation. Ini suara Amerika, ini tahun 2013 ya. Ini Pak Freddy Numberi juga. Nah, PBB. Nah, ini sanksi. Jadi kalau terjadi pelanggaran HAM, ini kan HAM semua ini ya. Kalau terjadi pelanggaran HAM, maka ada sanksi dari PBB, pasal 41 piagam PBB. Ini sanksi kalau terjadi pelanggaran HAM. Dia ini menggunakan kekuatan senjata. Nah, jadi ada sanksi. Ini pasal 42 juga ada sanksi. Ini. Contohnya, ini interfet kalau situasi keamanan itu dapat dianggap mengganggu di kawasan, maka kawasan itu bisa membuat satuan seperti interfet yang ada di tim-tim. Ini pernah terjadi ini. Lalu ada pengadilan HAM. Ini di Den Haag, pengadilan militer. Ini bagi yang dianggap melanggar HAM. Nah, ini contohnya ICTY. Jangan sampai terjadi IC International Tribunal for Former Indonesia. Kan kacau itu. Jadi ada pengadilan HAM internasional untuk ICTY, Rwanda, sama former Yugoslavia. Nah, sekarang sudah mulai masuk ke hak asasi manusia. Apa dia itu? Hak yang fundamental yang harus dilindungi. Hak yang dimiliki oleh seorang manusia yang harus dilindungi. Nah, di Indonesia, HAM itu diatur Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. Melindungi HAM. Nah, ini hukum HAM mengenai perlindungan hak individu, hak kelompok dilindungi secara internasional dari pelanggaran yang terutama dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya. Nah, ini. Jadi pelanggaran HAM itu dilakukan oleh pemerintah atau aparatnya maupun aktor bukan negara. Nah, pasal 4, nah ini yang sangat penting, hak untuk hidup. Hak untuk tidak disiksa, kebebasan pribadi ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Nah ini, hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Nah ini, jadi dengan alasan karena ini orang ini akan memberontak separatis, kita bunuh aja, nah ini tidak boleh, tidak dapat dikurangi. Hak untuk hidup ini hukum HAM. Lalu ada di sana hak politik. Salah satu dari hak asasi manusia adalah hak politik. Nah, hak politik ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Ini yang banyak yang menggunakan ini. Hak dari semua bangsa untuk bebas menentukan status politiknya. Nah, ini di protokol tambahan ini, tahun 77.
Kita kalau lihat satu ini rasa-rasanya semua bisa menentukan nasib sendiri. Tapi ini ada ikutannya. Nah, hak untuk menentukan nasib sendiri ini ada dua cara, ada dua. Jadi tidak hanya ini saja ya, tapi dia terbagi. Hak untuk menetapkan nasib sendiri secara internal atau internal self determination atau otonomi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui pemisahan. Nah ini ada kedua, pemisahan. Pemisahan pun ada dua. Gerakan pembebasan dari kolonial atau daerah yang belum atau tidak berpemerintahan, lalu disebut gerakan separatis dari suatu negara yang sudah berpemerintahan. Jadi kalau gerakan pembebasan ini dari kolonial atau daerah yang tidak berpemerintahan atau belum berpemerintahan, itu disebut gerakan pembebasan. Tapi kalau separatis, itu dari suatu negara yang sudah berpemerintahan. Nah, dasar inilah yang dipakai di Papua itu jadi gerakan separatis. Karena ingin memisahkan dari suatu negara yang sudah berpemerintahan. Nah, ini dasarnya ya, dasar kita sepakati dulu penyebutannya biar tidak lari kemana-mana. Jadi saya ulangi sini, yang di Papua mengapa separatis? Karena dasarnya dari sini, hak menentukan nasib sendiri, gerakan separatis dari suatu negara yang sudah berpemerintahan. Itulah awal-awalnya dari OPM, karena Indonesia sudah berpemerintahan. Nah contohnya, yang sudah berpemerintahan ini, ETA. Nih, kelompok ETA yang ada di Spanyol. Lalu gerakan separatis yang tidak bersenjata, kita lihat referendum yang dilaksanakan di Skotlandia. Nah itu, jadi contohnya ini ya. Nah sehingga kalau kita gambar, ini biar mudah. Jadi dari hak asasi manusia menentukan nasib sendiri ini yang kuning, ada internal, otonomi, ada pemisahan. Pemisahan ada dua. Gerakan separatis, ini dari negara induk, lalu gerakan pembebasan kalau dari kolonialisme. Gerakan separatis ini ada dua lagi, terpecah dua lagi dia. Gerakan separatis bersenjata, lalu gerakan separatis yang tidak bersenjata. Nah nih, yang contohnya ini sudah ini, yang bersenjata ini ETA atau GAM di Aceh, sama tidak bersenjata di Skotlandia. Jadi ini ya gambarnya nih, biar jelas ini dari menentukan nasib sendiri. Lanjut. Hukum humaniter nih, tahun Undang-Undang nomor 5958 tentang hukum humaniter. Nah, dia di sini nih, bahwa yang dimaksud konflik bersenjata. Apa itu konflik bersenjata? Itu sudah diatur. Bahwa konflik bersenjata menurut protokol 1. Nih, itu adalah konflik antara government armed forces sama dissident armed forces. Nah ini, angkatan bersenjata dari satu negara, ini TNI, dan kelompok bersenjata dari gerakan separatis. Nah ini, contohnya GAM. Ini saya kasih contoh GAM ya, bukan OPM. Jadi pada protokol 2 ini diatur bahwa ada yang disebut konflik bersenjata internal. Nah, yaitu antara angkatan bersenjata suatu negara atau government armed forces, kalau di Indonesia contohnya TNI, dan kelompok bersenjata dari gerakan separatis. Saya kasih contoh GAM. Nah, mengapa GAM? Nah, ini saya lihat di sini. Menurut protokol 2 ini, protokol 2 Konvensi Jenewa, yang disebut pasukan atau kelompok, itu dia harus memiliki suatu komando yang jelas, hierarki yang jelas. Dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengawasan terhadap wilayah tertentu. Dia dapat melakukan operasi militer secara terus-menerus, dan dia bisa melaksanakan ketentuan yang ada di dalam protokol 2 ini. Nah, 4 persyaratan ini terpenuhi oleh GAM. Makanya GAM disebut kelompok bersenjata
gerakan separatis ini. Karena dia terpenuhi sebagai dissident armed forces. Nah, ini Pak Putih dan kawan-kawan dulu ini. Nah, karena dia terpenuhi, maka dilawannya adalah militer TNI. Jadilah di Aceh itu DOM, daerah operasi militer. Nah, ini dasarnya ini. Karena ada terpenuhilah sebagai kelompok ini bersenjata. Jadi dissident armed forces kalau judulnya, kalau dilihat itu. Nah, ini contohnya. Ini militer. Nah, ini Pak Putih dan kawan-kawan dulu nih, Pak. Protokol 2 nih. Terpenuhi dia kan sama ini. Nih sama ini. Ini mudahnya memperlihat. Jadi dia harus face to face seperti ini, apple to apple. Itu yang diatur dalam hukum humaniter. Nah, yang terjadi ada kelompok yang tidak bersenjata ini. OPM bagaimana? OPM ini tidak memenuhi. Jadi menurut pasal 1 ini, tidak memenuhi persyaratan menurut pasal 1. Kenapa? OPM tidak memiliki hierarki yang jelas. Tidak mempunyai kemampuan pengawasan terhadap wilayah tertentu. Operasi militer tidak secara terus-menerus, hanya sporadis. Dia tidak bisa melaksanakan ketentuan yang ada di protokol. Itulah sebabnya OPM ini judulnya adalah hanya kelompok kriminal saja. Baru sampai di kelompok kriminal. Nah, ini bedanya. Nah, seperti ini kan. Jadi masih banyak seperti ini. Sudah mulai bergeser ke sini. Anda tahu nanti setelah bergeser seperti ini, seperti apa dia akan bisa menguasai wilayah tertentu. Kalau sudah seperti ini, namun belum menguasai wilayah tertentu, belum bisa mengendalikan, masih sporadis, masih belum memenuhi persyaratan ini. Pengawasan terhadap wilayah tertentu. Kalau Aceh itu dulu ada wilayah tertentu yang dikuasai oleh GAM itu. Dia bisa minta pajak dari, ada pajak Nangro ya Pak Putih dulu ya. Nah, itu contohnya. Nah, ini. Jadi dari sini kita sudah bisa lihat, nah ini contohnya, bahwa kelompok bersenjata ini protokol 2 angkatan bersenjata dari suatu negara dan kelompok kriminal. Nah, ini yang sekarang yang ada. Kelompok non protokol 2 itu kriminal. Nah, jadi protokol 1 ini berlaku untuk konflik bersenjata internasional, dan protokol 2 ini konflik bersenjata internal. Ini internasional enggak. Nah, ini konflik bersenjata internal. Apabila pasukan bersenjata tahu ini kelompok bersenjata lainnya yang terorganisir, other organized armed groups, melakukan perlawanan terhadap angkatan bersenjata satu negara. Nah, ini dia. Ini dasarnya. Misalkan GAM lawan TNI di Aceh itu contohnya. Ini sudah tadi. Nah, ini sama ini sudah contohnya. Nah, di pasal 1 ayat 2 protokol 2 tambahan ini yang tidak diberlakukan ini terhadap ini tindakan yang tidak digolongkan sebagai konflik bersenjata, kekacauan, huru-hara. Jadi protokol 2 ini tidak bisa digunakan untuk sini. Kalau lawannya bukan pasukan. Nah, jadi konflik bersenjata ini tidak bisa untuk tindakan kekerasan bersenjata kriminal. Nah, ini. Jadi kalau seperti ini tidak bisa dilawan dengan, nah ini dia. Ini nggak bisa seperti ini dilawan dengan militer, nggak bisa. Karena ini tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau Papua saat ini, nah ini pertanyaan, konflik bersenjata atau gangguan keamanan? Nah, kan itu pertanyaannya. Atau tindakan kekerasan, yang mana ini? Nah, ini pasukan, aduh. Nah, OPM, nah ini dia tidak punya hierarki yang jelas, wilayah nggak ada. Jadi dia tidak bisa digolongkan termasuk dissident armed forces.
Ini kan kalau ini begini kan enggak boleh nih, dilarang. Nah, kelompok bersenjata. Akhirnya disebut kriminal kan. Sekarang kan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Nah, kalau kelompok kriminal bersenjata, maka lawannya ya polisi, law enforcement. Nggak bisa dilawan dengan military operation. Nah, situasi di Papua ini dikategorikan konflik, apakah dapat digolongkan pasukan pembangkang? Nah, ini. Jadi dia bukan konflik bersenjata, tapi gangguan keamanan saja. Nah ini tadi, nah kalau ini, nah ini ada hak untuk hidup ya, tidak dikurangi. Nah kalau gambar, nah ini jadinya, saya gambar lengkap. Ini tadi sudah pemisahan gerakan bersenjata, ada konflik bersenjata internal, ada gangguan keamanan. Ini karena konflik bersenjata ini kan ada gangguan. Dari sini kita tarik ke kanan, TNI mengatasi separatisme, ada Gakum oleh Polri, ada hukum humaniter mengatur, misalkan OPM ini kalau dia punya hierarki, dia mengontrol wilayah dan bisa melakukan serangan, maka dia termasuk golongan kelompok bersenjata. Maka berhadapan ini terjadilah konflik bersenjata. Nih kalau dia lawan militer ini nanti. Tapi kalau dia ada di kanan sana, maka dia jadi gangguan keamanan. Nah ini. Jadi kalau dia sudah terpenuhi dari hukum humaniter ke sini, dari bersenjata lahirnya kelompok bersenjata jadinya. Jadi dia bukan karena separatisme, tapi karena bersenjatanya. Ini ada bersenjata. Nah di sini kriminal, larinya ke sini. Nah ini saya gabung sekarang TNI. TNI undang-undangnya mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Nah, TNI mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Kalau TNI ini langsung ke sini, padahal gerakan separatisme ini masih ada dua, ada tidak bersenjata, atau ada di sini kelompok keamanan. Nah ini yang TNI harus hati-hati. Kalau di gerakan separatisme bersenjata, dia terpenuhi secara hukum humaniter ini, maka ini boleh dia. Tapi kalau ini dari hukum humaniter tidak terpenuhi, maka larinya ke bawah sini. Jadi jadinya begini. Nah, kalau ini terpenuhi, TNI ke sini, ini lawannya. Tapi kalau tidak terpenuhi, nah ini. Nah, kalau di sini apa yang terjadi? Ini dia larinya dari ini, pelanggaran HAM jadinya. Tuh. Karena ini tidak terpenuhi dari sini. Ingat dari sini ini kuning ini garisnya HAM ini. Di sini pertemuannya, gerakan bersenjatanya ini. Dia konflik bersenjata internal ataukah hanya gangguan keamanan? Tapi karena ada hak asasi manusianya di sana, nah hak asasi manusianya ini hilang kalau dia menjadi kelompok bersenjata. Nah inilah dalam hukum humaniter bilang bahwa di sini dia menjadi sasaran yang boleh ditembak, boleh dibunuh. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka dia ke bawah kriminal ya. Ini. Nah, kita sekarang itu begini gambarnya. Ada di sini gangguan keamanan diduga, tapi TNI dan Polri bersama-sama. Nah, ini yang saya bilang ini. Kalau ini yang terjadi begini, ini sangat mudah dibilang bahwa TNI melanggar HAM. Nah, ini. Karena ini belum terpenuhi. Itulah sebabnya TNI sekarang mengurangi itu dia sudah. Lebih banyak ke sini. Nah, ini. Ini, tapi ke sini kan orang bilang seperti kemarin ada ibu-ibu dibunuh di sana, ini TNI kok diam aja katanya. Nah, ya kan jadi TNI ini kasihan yang serba salah. Kalau dia lanjutkan ini belum terpenuhi, dia bisa dituntut sebagai pelanggaran HAM. Kalau pelanggaran HAM kita sudah lihat di depan tadi
sanksinya berat, bagi negara ada sanksi, bagi pelakunya ada sanksi. Di buku saya itu saya tulis di situ. Contohnya si Dusko Tadic itu dibawa ke pengadilan HAM. Jadi kunci di sini ya. Nah, ini kondisi kita sekarang. Dan sekarang TNI sedang menuju ke sini. Dia menunggu ini sampai kalau ini terpenuhi baru. Sudah mulai mengurangi. Dari situasi yang begini menjadi ini. Atau sekarang jadi seperti ini. Jadi itulah intinya, kalau kenapa jangan lepas Papua, karena selama ini yang dilakukan kan begini. Ini bisa saja ini akibat ini timbul macam-macam karena larinya sini. Memang beda tipis. Tapi beda-beda ini bisa jadi besar karena memang tidak ada langkah kecil yang tidak dimulai, langkah besar yang dimulai langkah kecil. Semua selalu dimulai dari langkah kecil. Orang tergelincir pun bukan karena batu besar, tapi karena kerikil yang kecil. Nah ini. Jadi ya demikianlah saya kira hanya yang bisa saya sampaikan malam ini yang berhubungan dengan apa yang sudah saya tulis. Terima kasih Pak Paul. Luar biasa. Oke, saya baca bukunya sampai bilang, kenapa ini nggak kepikir ya? Kenapa pemerintah Indonesia tidak pernah memikirkan solusi ini ya? Tapi langsung kirim pasukan setan ke sana. Wah itu, dan itu zamannya Jokowi lagi ya. Itu saya sangat kaget sekali ya waktu bilang kirim. Karena definisi pasukan setan sendiri, begitu didengar, itu rasanya udah nggak enak juga tuh.